Manchester United terus bergerak aktif di bursa transfer dengan rencana mendatangkan pemain muda berbakat serta merampingkan skuad. Di bawah arahan pelatih baru Ruben Amorim, klub mencari keseimbangan antara memanfaatkan potensi internal dan menambah talenta muda berkualitas. Menurut laporan dari media Portugal A Bola, MU ingin merekrut Giovanni Coenda, pemain muda berusia 17 tahun dari Sporting. Coenda, yang mampu bermain sebagai wingback maupun penyerang sayap, telah menarik perhatian MU bahkan sebelum Amorim bergabung ke Old Trafford. Laporan tersebut menyebutkan bahwa United ingin mengamankan kesepakatan untuk Coenda sebelum bursa transfer musim panas. Pemain dengan klausul rilis sekitar 84 juta pounds ini dinilai memiliki potensi besar, namun tawaran awal United diperkirakan tidak akan lebih rendah dari 33 juta pounds. Penunjukan Amorim sebagai pelatih baru bisa menjadi faktor penting dalam pendekatan ini, mengingat pengalamannya dalam mengembangkan pemain muda selama di Sporting. Di sisi lain, United juga dikabarkan siap melepas Anthony pada bursa transfer Januari. Pemain asal Brasil yang direkrut dari Ajax seharga 81 juta pounds pada 2022 ini belum memenuhi ekspektasi, hanya mencatatkan 5 penampilan di semua kompetisi musim ini. Menurut Daily Star, Amorim menjadikan Coenda sebagai pengganti potensial Anthony. United bahkan bersedia mempertimbangkan opsi peminjaman untuk Anthony jika tidak ada tawaran permanen yang menarik. Berbeda dengan Erik ten Hag, Ruben Amorim diperkirakan akan bekerja dengan anggaran transfer yang lebih terbatas. Menurut laporan The Telegraph, manajemen United ingin Amorim memaksimalkan potensi yang belum tergali di skuad saat ini, guna menghindari siklus perombakan besar-besaran yang terus terjadi dalam beberapa musim terakhir. Dengan pendekatan ini, Amorim diharapkan dapat membawa kestabilan jangka panjang bagi klub, sekaligus melibatkan pemain muda seperti Coenda dalam rencana masa depan Manchester United. Perburuan tanda tangan bintang Bayern Munich, Alphonso Davies berpeluang semakin panas dengan masuknya Manchester United yang diklaim sangat berusaha keras merayunya untuk mau datang ke Old Trafford. Beberapa waktu lalu, agen Alphonso Davies, Nedal Hause berbicara rumor soal kedekatan kliennya itu dengan Real Madrid. Tapi, Hause menegaskan bahwa Davies sama sekali belum mencapai kesepakatan bersama tim manapun sekarang. Masa depan pemain asal Kanada itu memang terus menjadi perbincangan sejak awal musim ini. Hal tersebut karena kontraknya bersama Bayern Munich tinggal tersisa sampai akhir Juni tahun 2025 mendatang. Jika tak ada perubahan, Davies sudah bisa membicarakan prakontrak dengan tim lain pada bulan Januari tahun 2025. Tapi, The Bavarians pun tetap memprioritaskan untuk bisa mempertahankan Davies di Allianz Arena. Di musim ini, Davies memang masih jadi pilihan utama dari pelatih Vincent Kompany di Bayern Munich. Namun Bayern belum bisa merasa aman karena banyak tim yang kini memantau kondisi serta situasi Davies. Dua raksasa Eropa, Manchester United dan Real Madrid dianggap jadi yang terdepan untuk mendapatkan Davies. Namun, dilansir AS via Sports Witness, Man United digambarkan lebih ngotot untuk mendatangkan Davies ketimbang Madrid. Menurut AS, El Real tidak mau melakukan langkah gegabah dalam mendatangkan Davies ke ibu kota Spanyol. Madrid kabarnya telah memberikan penawaran terakhir Davies dan memutuskan untuk tidak bersaing dengan tim-tim lain. Keputusan itu yang kemudian bisa memberikan keuntungan besar bagi Setan Merah. Mereka sangat membutuhkan tambahan bek kiri papan atas. Terutama, melihat kondisi dari Luke Shaw atau Tyrell Malacia yang kerap bermasalah dengan cedera. Menurut laporan The Sun, Manchester United semakin serius dalam perburuan striker Victor Gyökeres. Klub tersebut dilaporkan mengirim pencari bakat mereka untuk menyaksikan performa sang pemain dalam pertandingan Swedia melawan Slovakia di Nations League. Victor Gyökeres, yang saat ini bermain untuk Sporting CP, kembali menunjukkan ketajamannya dengan mencetak gol dalam kemenangan 2-1 Swedia. Pemain berusia 26 tahun itu mencatatkan rekor luar biasa musim ini, dengan 23 gol dalam 18 pertandingan untuk Sporting. Penampilannya yang konsisten memicu spekulasi transfer ke Old Trafford, terutama sejak Ruben Amorim, mantan pelatih Gyökeres di Sporting, mengambil alih posisi manajer Manchester United pekan lalu. Menurut laporan, United menempatkan Sergio Souza, salah satu pencari bakat terbaik mereka di kawasan Skandinavia, untuk mengamati langsung penampilan Gyökeres di Stockholm. Souza tidak butuh waktu lama untuk melihat aksi sang striker, yang mencetak gol hanya 3 menit setelah pertandingan dimulai. Gol itu terjadi berkat kerjasama apik dengan Alexander Isak, yang mengirimkan umpan terobosan sebelum Gyökeres menaklukkan Martin Dubravka dengan tembakan terarah ke sudut bawah gawang. Meskipun Gyökeres gagal mencetak gol dalam pertandingan terakhirnya bersama Amorim di Sporting melawan Braga, performanya di laga-laga besar tetap menjadi sorotan. Salah satu momen gemilangnya adalah saat ia mencetak hat-trick melawan Manchester City, termasuk 2 gol penalti, dalam kemenangan 4-1 untuk Sporting. Ketertarikan terhadap Gyökeres tidak hanya datang dari Manchester United.
Klub-klub besar seperti Paris Saint-Germain dan Bayern Munich dikabarkan juga memantau situasinya. Direktur PSG, Luis Campos, bahkan telah menghubungi perwakilan Gyökeres. Di sisi lain, Bayern Munich mungkin akan bergerak jika mereka memutuskan untuk melepas Harry Kane pada musim panas mendatang. Arsenal juga disebut-sebut tertarik pada striker asal Swedia tersebut. Ruben Amorim resmi memimpin sesi latihan pertamanya sebagai manajer Manchester United di Carrington pada Senin, tanggal 18 November, mengawali era baru bagi klub raksasa Inggris tersebut. Pria asal Portugal itu menggantikan Erik ten Hag setelah diresmikan pada tanggal 1 November namun baru mulai aktif pada tanggal 11 November usai menyelesaikan masa pemberitahuan di Sporting Lisbon. Amorim, yang dikenal luas sebagai salah satu pelatih top Eropa, langsung membawa pendekatan khasnya ke tempat latihan United. Dalam sesi latihan tersebut, Amorim tampak fokus pada pendekatan taktikal menggunakan formasi 3-4-3, sistem yang sukses ia terapkan dalam 231 pertandingan bersama Sporting. Rekaman dari latihan perdana Amorim yang dibagikan melalui saluran media sosial resmi Manchester United langsung memicu antusiasme di kalangan penggemar. Salah satu pengguna X, sebelumnya Twitter, dengan nama akun @udrobo bahkan mengklaim telah memecahkan susunan pemain tim Amorim berdasarkan pengamatan terhadap latihan tersebut. Formasi yang digunakan Amorim ini menandai niatnya untuk membawa gaya bermain yang segar bagi Manchester United, dengan penekanan pada keseimbangan antara pertahanan solid dan serangan dinamis. Kedatangan Amorim memberikan harapan besar bagi para penggemar United, yang menantikan kinerja klub di bawah kepemimpinannya. Dengan reputasinya sebagai pelatih muda yang inovatif, Amorim diharapkan mampu membangkitkan kembali semangat juang tim dan membawa United kembali ke jalur kesuksesan di kompetisi domestik maupun Eropa. Latihan perdana ini hanyalah langkah awal, tetapi dengan gaya kepelatihannya yang energi dan taktik modern, Ruben Amorim tampaknya siap untuk mengubah wajah Manchester United. Joshua Zirkzee dikabarkan masuk daftar pemain yang akan dilepas Manchester United pada bulan Januari. Zirkzee diharapkan bisa memuluskan jalan MU mendapatkan Victor Osimhen. Zirkzee sejatinya baru gabung Man United pada bursa transfer musim panas lalu. Penyerang asal Belanda itu digaet setan merah dari klub Italia Bologna. Namun, sejauh ini Zirkzee belum memperlihatkan performa oke lewat torehan 1 gol dari 17 penampilan bersama Man United. Situasi itu yang membuat masa depannya dispekulasikan, secara khusus setelah Ruben Amorim datang. Amorim, yang menjadi manajer permanen Man United menggantikan Erik ten Hag, sudah berencana menambah daya gedor di lini depan pada bursa transfer musim dingin. Zirkzee tidak masuk dalam rencana, dengan Osimhen menjadi targetnya. Menurut Il Mattino, Man United juga sudah mendapatkan sebuah cara untuk berusaha mendapatkan Osimhen lebih murah dari harga klausul pelepasan dalam kontraknya di Napoli, yang sebesar 75 juta euro. Disebutkan lebih lanjut, Man United akan berusaha meyakinkan Napoli untuk melepas Victor Osimhen di angka 30 juta euro. Sebagai tambahan, The Red Devils juga akan memberikan Joshua Zirkzee ke Il Partenope. Zirkzee kabarnya memang masih memiliki peminat di Serie A Italia, terlebih setelah bikin 12 gol dan 6 assist dalam 37 penampilan pada musim terakhirnya di Bologna. Sementara itu Osimhen saat ini juga sudah tidak mendapatkan tempat di Napoli. Striker 25 tahun asal Nigeria itu pun sedang menjalani masa peminjaman di Turki bersama Galatasaray. Namun, Goal mengklaim bahwa ada satu potensi kendala dalam usaha Man United mendapatkan Victor Osimhen. Hal itu adalah perkara gaji, dengan pemain bersangkutan saat ini mengantongi 11 juta euro per musim dalam kontraknya.